warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Susi Indrawayuningsih, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Gondangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya bersama rekan saya akan mempraktekkan praktek kucing. Di sini nanti saya akan berperan sebagai supervisor dan rekan saya berperan sebagai coach dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dan perannya. Dari saya, perkenalkan, saya Susi Indrawayuningsih yang berperan sebagai supervisor. Saya Desi Nanda Putri yang berperan sebagai coach. Saya Bambang Putra Purnama Aji yang berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang, Desi. Siang Bu Susi. Bagaimana kabar Desi hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Bu Susi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Desi. Oh ya Bu Desi, seperti janji kita kemarin, hari ini Bu Desi akan melakukan coaching dengan Pak Aji ya? Benar Bu. Oke, sebelumnya saya minta izin nih Bu, apakah boleh nanti saya akan mendampingi dan mengikuti selama proses coaching Bu Desi dengan Pak Aji? Tentu saja boleh ya Bu. Malah saya senang bisa didampingi oleh Bu Susi nih. Oke, ketika nanti Bu Desi selesai coaching, nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Desi terkait pelaksanaan coaching yang akan dilakukan Bu Desi dan Pak Aji. Iya, boleh Bu. Nanti kan bisa menjadi bahan refleksi ke depan bagi saya ya Bu. Namun sebelum coaching, bolehkah saya bertanya dengan Bu Desi sebentar? Boleh Bu, silakan. Nah, sebelum melakukan coaching, apakah Bu Desi sudah menyiapkan tentang rubrik penilaian yang akan Bu Desi gunakan? Tentu saja sudah Bu Susi. Menurut Bu Desi, rubrik penilaian yang digunakan Bu Desi nanti seperti apa? Bisa dijelaskan dengan detailnya, Bu? Ini Bu, saya itu ingin menggunakan dengan menggunakan Algoritma Bu. Jadi nanti di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab saya Bu. Oh, begitu ya Bu Desi. Jadi menggunakan alur cerita ya Bu. Kemudian, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching terhadap coachingnya nanti? Jadi saya itu ingin mengembangkan ini Bu, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu Susi. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin Bu Desi kembangkan nanti Ya. saat proses coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu kira-kira dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Desi kembangkan? Dari 3 itu Bu Susi, saya ingin mengembangkan yang ini Bu, yang pertanyaan yang berbobot Bu selama proses coachingnya. Oh ya. Lalu untuk indikator, menurut Bu Desi nih, indikator apa yang ingin Bu Desi capai dari kompetensi yang diberikan? Indikator pencapaian saya itu adalah menggali kemampuan dari si coach ini dalam menemukan ide-ide barunya Bu. Menggali ide dari coachingnya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan
berusaha untuk menggali kemampuan yang ada pada diri Putri. Itu ya Bu Desi. Iya, benar sekali Bu. Jadi harapannya saya nanti si coach ini dapat menemukan solusinya Bu dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Desi, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dulu ya Bu. Nanti saya minta izin untuk mengikuti kegiatan itu bersama Pak Haji. Dan Bu Desi mungkin bisa langsung untuk melakukan. Baik Bu Susi, saya persiapkan dulu ya Bu Susi. Ya, mau Bu Desi. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabar dan perasaannya hari ini Pak Haji? Alhamdulillah baik Bu Desi. Perasaan saya senang bisa bertemu dengan Bu Desi. Namun ada sedikit ini Bu Desi, ada hal yang mengganjal di hati saya dan mengganggu pikiran saya. Oh, jadi ada hal yang mengganjal dari Pak Haji ya? Ya, Pak Haji. Ini kita relakskan tubuh kita dulu ya Pak Haji. Nanti Pak Haji di depan saya, kita pejamkan mata kita Pak Haji. Kita tarik nafas perlahan, lalu kita keluarkan juga secara perlahan. Tarik nafas lagi, keluarkan secara perlahan. Sekali lagi kita tarik nafas kita keluarkan secara perlahan. Bagaimana Pak Haji perasaannya? Ya sudah lebih plong gitu ya, udah enakan. Oh iya, gini Pak Haji, tujuan kita mengobrol hari ini itu saya ingin Pak Haji membahas banyak hal nih tentang Pak Haji, terutama tadi Pak Haji kan ada yang mengganjal hatinya. Pasti Pak Haji punya masalah nih. Iya Bu. Ya kira-kira apa sih yang membuat hati Pak Haji itu mengganjal? Jadi seperti ini Bu Desi, saya ini mungkin bisa dikatakan curhat Bu ya tentang permasalahan yang ada di sekolah saya, terutama di kelas saya Bu. Jadi saya itu memiliki siswa yang gimana ya, bisa dikatakan itu konsentrasi belajarnya itu kurang. Jadi di kelas itu kadang gimana ya, ya kayak tidak konsen dengan pelajaran seperti itu. Oke Pak Haji, berarti pembahasan kita hari ini adalah terkait siswa yang kurang konsentrasi dalam belajar gitu ya Pak Haji. Betul sekali. Oke, kita mulai identifikasi ya Pak Haji. Saya ingin tahu nih Pak, kira-kira penyebab dari permasalahan tadi itu kira-kira apa? Jadi kalau menurut saya itu ya permasalahan tadi kan anaknya kurang konsen ya Bu ya. Jadi mungkin penyebabnya itu satu karena pembelajaran itu kurang, atau suasana pembelajaran itu yang tidak mendukung. Jadi suasana kelas yang tidak mendukung untuk belajar. Oke, jadi selain karena suasana kelas yang tidak mendukung tadi, mungkin ada penyebab lain Pak Haji? Mungkin kalau menurut saya itu ini karena kita menyampaikan materi itu atau dalam belajar itu belum disesuaikan dengan gaya belajar anak. Mungkin itu juga jadi salah satu penyebab. Oh, oke. Berarti memang banyak sekali ya Pak Haji penyebabnya. Tadi ada karena kurang mendukungnya, suasananya, terus yang tadi belum disesuaikan dengan gaya belajar. Oke. Lalu ini Pak Haji, kira-kira ya Pak Haji, di skala 1 sampai 10 ini Pak Haji, permasalahannya Pak Haji itu ada di skala berapa ya? Kalau saya itu kalau 1 sampai 10 mungkin di 4 itu. Karena ya kalau di kelas itu kondisinya ya seperti itu. Oke, nah ini ngomong-ngomong ya Pak Haji tentang penyebab yang telah Pak Haji sampaikan itu, pasti saya yakin Pak Haji itu pasti punya rencana atau punya solusi. Kira-kira rencananya Pak Haji untuk mengatasi masalah itu apa ya? Kalau saya sih mungkin ya Bu, ya, dalam pembelajaran itu nanti karena biasanya kan kita belajar hanya di kelas nih. Nanti mungkin kalau saya itu bisa memanfaatkan lingkungan luar kelas atau lingkungan sekolah, nanti terus juga diskusi kelompok seperti itu. Oke, bagus sekali itu Pak Haji. Lalu mungkin adakah hal lain Pak Haji yang bisa dilakukan selain itu? Kalau hal lain, kalau dari saya
itu paling nanti ketika pembelajaran itu lebih memanfaatkan lagi teknologi atau mungkin pembelajaran berbasis teknologi gitu. Jadi supaya anak itu mungkin beda dari biasanya gitu pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Keren sekali ya Pak Aji, ternyata banyak sekali rencana yang Pak Aji akan lakukan. Jadi dampaknya itu bukan hanya kepada satu orang saja, tapi kepada semua orang gitu ya Pak Aji. Ya. Jadi di sini saya mau tanya Pak Aji lagi. Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 setelah Pak Aji bikin rencana itu, kira-kira 1 sampai 10 dari yang telah Pak Aji pikirkan atau rencanakan itu kira-kira sekarang ada di posisi angka berapa ya Pak Aji? Baik, itu kalau rencana saya berhasil ini ya. Kalau berhasil mungkin saya bisa menempatkan di nilai 9. Jadi itu kalau berhasil bisa Sekali Pak Aji. Lalu Pak Aji, saya mau tanya lagi ya. Dalam pelaksanaannya itu tentunya membutuhkan dukungan Pak Aji dari banyak orang. Kira-kira meminta bantuan kepada siapa Pak Aji? Iya, yang jelas karena ini pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama saya minta dukungan dari murid lain, dari anak yang konsentrasinya kurang tadi atau teman si anak ya supaya jadi tutor sebaya gitu. Jadi mungkin kan lebih enak. Jadi minta dukungan dari murid. Lalu ini Pak Aji, tadi kan udah minta bantuan ke murid nih. Ya. Mungkin ada lagi dukungan dari yang lain? Ya paling nanti koordinasi dengan rekan sejawat atau guru lain yang ada di sekolah, serta minta dukungan dari kepala sekolah juga perlukan Ibu ya, nanti bisa untuk memotivasi mungkin murid-murid yang ada di sekolah supaya meningkatkan semangat belajar. Wah, keren sekali Pak Aji. Jadi nanti langkah yang Pak Aji lakukan itu tidak hanya berdampak pada satu orang, tapi berdampak positif untuk semua yang siswa-siswa yang ada di sekolah gitu ya Pak Aji. Ya. Oke, kita lanjut ya Pak Aji. Kira-kira nih agar kegiatan Pak Aji ini berlanjut, mungkin ada bentuk pertanggungjawaban dari Pak Aji? Kalau bentuk pertanggungjawaban mungkin saya koordinasi atau berkoordinasi dengan semua warga sekolah, baik itu murid, guru, kepala sekolah, agar ya itu tadi bisa memberikan motivasi kepada anak-anak supaya semangat, hingga nantinya harapannya ketika belajar konsentrasi mereka juga baik. Oke, luar biasa Pak. Nah, semoga apa yang Pak Aji harapkan akan segera terwujud dan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Aji. Amin, amin. Oke, kita tadi kan udah membahas banyak hal nih ya Pak Aji dan udah tahu solusinya bagaimana. Iya. Mungkin gimana Pak Aji? Masih mengganjal perasaannya? Sudah plong, sudah lega. Iya, sudah tenang ya Pak Aji. Iya. Nah, terima kasih Bu Desi atas bimbingannya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sama Pak Aji. Terima kasih juga Pak Aji untuk waktunya, sangat menginspirasi sekali. Semoga kita bisa bertemu di lain hari ya Pak Aji di lain kesempatan. Puji Tuhan Bu Susi, kegiatan pencinta tadi udah berjalan dengan lancar Bu Susi. Benar, luar biasa sekali ya Bu Desi. Menurut saya pribadi, secara garis besar kegiatan tadi sudah berjalan bagus Bu dan lulus sesuai dengan alur kita. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pengamatan saya. Nah, menurut Bu Desi nih, bagaimana penilaian Bu Desi terhadap performa Bu Desi tadi? Apabila diberi skala, apakah termasuk tidak memuaskan, kurang memuaskan, atau memuaskan? Jadi saya harus menilai diri saya yang khusus. Jadi kalau saya menilai diri saya, tapi coaching saya tuh saya rasa memuaskan Bu Susi. Baik, Bu Desi, ketika Bu Desi mengatakan sangat memuaskan ya tadi terhadap penilaian diri sendiri. Nah, apa nih yang membuat Bu Desi bisa mengatakan performa Bu Desi tadi masuk kategori memuaskan? Jadi tadi Bu Susi, saya itu sudah mengajukan pertanyaan ke Bu Susi kepada si coaching. Lalu saya juga sudah sesuai dengan alur pipa Bu.
Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian saya yang sudah tercentang semua ini ya Bu. Dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu, bagaimana nih tanggapan Bu Desi mendengar penilaian yang saya sampaikan ini? Wah, tentunya saya sangat senang Bu dengan penilaian dari Bu Susi. Tentunya Bu Susi itu pasti nilainya secara objektif ya Bu. Saya tentunya pasti sangat senang dan bangga, dan saya juga tidak boleh berpuas diri Bu Susi. Saya akan terus mencoba melakukan yang terbaik dalam kegiatan coaching saya selanjutnya dengan menggunakan alur hikmah tentunya, agar kompetensi saya itu semakin terasa lagi Bu Susi. Benar sekali Bu Desi. Mungkin untuk selanjutnya Bu Desi dapat menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki Bu Susi dengan menggunakan alur tirta, rasa dan kompetensi coaching. Oke Bu Susi, nanti saya akan mencoba menggunakan alur rasa dalam kegiatan coaching saya selanjutnya Bu Susi. Bagus Bu Desi, sudah memiliki bayangan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching. Selain itu, saya juga akan menyampaikan hasil supervisi dalam percakapan yang Bu Desi tadi lakukan ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Iya Bu, silakan. Oke, baik Bu Desi. Yang pertama, percakapan coaching tadi sudah dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta dengan rumput. Kemudian, coach juga sudah dengan jelas menjelaskan tujuan coaching. Kemudian juga coach sudah mampu menggali informasi secara mendalam terkait penyebab kenapa anak itu tidak aktif di kelas. Lalu coach juga sudah mampu mengarahkan coaching untuk langkah yang terbaik yang akan diambil dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan tentang komitmen dari rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Itulah hasil evaluasi ataupun refleksi yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir nih Bu Desi, coba refleksikan kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Ya, jadi refleksi saya Bu Susi dalam kegiatan hari ini, saya merasa senang Bu Susi karena bisa melakukan kegiatan coaching. Saya bisa menemukan solusi dari masalah teman saya, terus saya juga bisa memiliki komunikasi yang baik. Lalu saya juga bisa ini Bu, mendengarkan pengalaman dari teman saya, jadi saya bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Lalu saya juga bisa mengasah kemampuan kompetensi saya dalam kegiatan coaching. Oh ya, luar biasa sekali ya Bu Desi. Semoga bisa menjadi pedoman atau referensi ketika melakukan kegiatan coaching di lain hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Desi. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan saya selama ini dalam melaksanakan kegiatan pra-supervisi, supervisi hingga kegiatan pasca supervisi. Semangat selalu Bu Desi. Saya pamit dulu untuk melanjutkan tugas saya. Terima kasih ya Bu Susi untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Terima kasih. Ya Bu Desi, sama-sama. Demikian tadi video demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.